siapa orangnya, dari mana ininya, intinya adanya persatuan di situ. Terus nanti baru kita gali, misalnya dia ke arah mana, dia lebih ke apa, kan ini konteksnya tidak harus kita harus kejar di materi ya, kita intinya anak itu Ya, senang, anak itu bisa, itu yang kita harapkan dahulu. Jadi mm-mm. dari ketiga tadi itu yang kita pilih salah satu untuk kita jadikan sebagai identitas atau sosial kultural untuk kita bawa begitu. Terima kasih. Siap. Berarti ini yang kalau tadi yang tentang kolaborasi keagamaan ini dia bisa masuk ke tarian Lego-Lego ini, kan ini apalagi Iya, namanya, saya dia pikir begitu. kebersamaan. Ya, Pak. Saya pikir begitu karena biasanya kalau sebelum kegiatan dimulai pasti diawali dengan itu, Lego-Legonya. Mm-mm. Dan kita Alor itu memang terkenal dengan Lego-Legonya. Sebagai Berarti ikatan untuk persaudaraan. Baik, kalau kita sepakat pakainya yang Lego-Lego, berarti kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Di situ sesuai dengan pemikiran KHD itu kan kita menebalkan tingkah laku murid yang mana, begitu. Sehingga nanti ketika kan mungkin ada presentasi kalau tidak salah ya setelah ini. Nah, itu mana yang mau kita tebalkan nanti bisa kita sampaikan begitu. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Ada usul saran? Sehingga kita sempurnakan kita punya. Karena ini proses pasti panjang. Ya, Ibu Jepriana silakan bicara saja Ibu ya, langsung saja. Mic-nya belum menyala Ibu. Coba Ibu aktifkan mic-nya dulu. Aktifkan dulu Ibu. Mata justru ya baik. Jadi mungkin kita pilih satu kesepakatan, yaitu kita pilih tarian Lego-Lego saja. Kita sepakat seperti yang tadi Ibu Putu katakan itu. Mungkin itu dari saya seperti itu. Oke, baik. Di sini berarti kalau kita pakai tarian Lego-Lego, maka makna yang kita bisa ambil dari tarian ini yang pertama itu persatuan, kemudian di dalam persatuan ini ada satu tujuan, satu hati, kesepakatan. Yang kedua itu adalah kolaborasi dari berbagai pihak, ini mulai dari agama, latar belakang dan sebagainya, dan ada yang ketiga itu toleransi dan keharmonisan. Itu 3 hal yang kita ambil dari ini, apalagi namanya, Lego-Lego ini. Persatuan, kolaborasi, dan toleransi. Toleransi dan keharmonisan. Kemudian berikutnya lagi, maka pertanyaan ketiga, kekuatan pemikiran. Itu boleh izin bicara? Iya, Kak. Iya, Ibu. Aduh. Oke. Kalau tidak salah tadi kan diminta juga dihubungkan dengan ini nilai P5 ya, profil pelajar Pancasila. Iya, jadi muaranya ke P5. P5. Berarti dalam Lego-Lego itu kira-kira kalau P5-nya yang masuk itu mungkin kebinekaan global mungkin bisa masuk. Kebinekaan global. Oh ya. Jelas kalau mandiri tidak, bernalar kritis tidak ya. Gotong royong boleh. Gotong royong juga bisa, kebinekaan global bisa. Nanti kita tekankan dia nilai-nilai P5-nya. Iya. Kalau dari kebinekaan global ini, relevansi yang kita bisa ajarkan berarti kita bisa mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan, hidup harmonis dengan berbagai latar belakang budaya,
kemudian bisa bersikap terbuka, toleran. Itu yang bisa kita ambil untuk yang aspek kebinekaan global. Ya. Kalau yang gotong royong berarti kerjasama, saling membantu, saling berkontribusi, berkolaborasi. Ya. Itu untuk dua nilai itu. Apa ada masukan lagi, Pak, Bu? Mungkin yang untuk gotong royong, Ibu Putu, ini berarti yang kita lihat waktu saat bersama-sama melakukan tarian, bersama-sama nanti saat mereka harus menyanyi, gitu kan? Iya, yang mereka kan pada saat Lego-Lego kan semua tangan dirangkul. Itu kan termasuk simbol gotong royong di situ. Persatuan, gotong royong. Jadi kita buat rinciannya per poin. Kemudian kita buat PPT mungkin, Kak? Kan nanti dipresentasikan. Ya, saya pikir kan Ibu Putu punya narasi awalnya itu kan sudah ada. Jadi bagi saya itu kan tinggal kita melengkapi yang kurang, karena kita kan berasal dari satu daerah. Iya. Kebersamaannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi, kebersamaan. Tidak selamanya itu ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan seperti Pesparawe atau MTQ. Tapi kan ada pembangunan rumah ibadah pun kan ada. Iya, betul. Itu dasar dari gotong royong itu. Ya. Kebinekaan global. Ya. Berarti kita sepakat saja dulu toh, yang diambil hanya Lego-Lego dulu. Iya. Yang diambil Lego-Lego terus. Oke. Dengan penjelasan masing-masing. Iya. Ya, Nilai yang diambil dari Lego-Lego itu. Nilai yang diambil dari Lego-Lego itu ada persatuan, kolaborasi, dan ada toleransi. Toleransi dan yang keempat, nilai yang keempat itu keharmonisan. Jadi ada 4 nilai: persatuan, kolaborasi, toleransi, dan keharmonisan. Itu nilai dari Lego-Lego. Muaranya dari 4 nilai ini ke P5 itu adalah kebinekaan global, dan satunya tadi gotong royong. Gotong royong. Ya. Oke. Dulu ya. Bu Putu, teman-teman, kalau untuk yang Lego-Lego, apakah nilai beriman itu juga bisa? Maksud yang dari lirik lagunya itu
Kebetulan tapi saya kan bahasa alurnya masih belum kurang bagus. Bisa itu, Bu. Bisa itu tambah saja memperkaya kita punya. Jadi kalau dari sini Ibu Putu mencatatkan hasilnya tadi. Iya, ada catat, Bu. Heeh. Mau tak fotokan? Tidak usah dicatat, Pak. nanti kali Langsung ketik di chat. Oh ya betul ya, betul betul sekali. Aduh, lupa. persatuan kolaborasi. Kalau seandainya kalau kita untuknya yang Lego-Lego, kalau kita tambahkan tentang seni, karena dalam Lego-Lego itu kan ada bagian seni, itu bisa tidak ya? Seni musik. Keharmonisan, dia masuk ke poin yang itu. Oh iya iya. Bapak Ibu, saya ada ketik di room chat.
Mungkin ada tambahan atau apa bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu guru? Teman-teman, boleh tidak kalau nilainya yang ditambah P5-nya gotong royong itu karena dimainkan secara massal? Bapak, Ibu, terdengarkah suara saya? Ibu Putu, saya menambahkan sedikit gotong royong ditambah nilai. Oh, sudah. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 3? Nah, ini dia. Saya kurang mengerti maksudnya. Sepakati satu kekuatan demikian ada yang menyebabkan kelas. Apa nilai-nilai yang Ibu Putu duluan? Ibu duluan saja.
Duluan, Bu. Nomor 3 ini mengenai nilai-nilai yang gotong royong, berkebinekaan tunggal atau harmonis ini yang dipilih salah satu atau bagaimana? Memang saya kurang paham untuk pertanyaan nomor 3. Menebalkan. Ya, izin menjawab. Nah, tadi untuk pertanyaan yang nomor 3 tadi sudah kita diskusikan dan kekuatan pemikiran untuk yang ditebalkan ke tingkah laku dari siswa itu yang sudah ada di atas yang sudah Ibu Putu rangkum di sini. Itu yang pertama adanya persatuan, kolaborasi, toleransi dan keharmonisan. Terus tadi sudah ditambahkan lagi gotong royong ya. Nah, ini yang mungkin merupakan ketebalan tingkah laku yang akan kita bawa dari kearifan lokal kita, yaitu lego-lego itu. Terima kasih. Jadi mungkin dalam kelas kalau ada satu yang presentasi terus buat kesalahan, yang lain ada ketawa, berarti nilai ini kita bisa ajarkan ke mereka. Ini anak masa hantam kontelingan. Berarti jawaban ini tinggal kita buatkan presentasinya untuk dikumpulkan. Kan harus dikumpulkan juga atau tugasnya tidak dikumpulkan, hanya langsung dipresentasikan kah? Dikumpulkan. Berarti harus Di alur yang tadi Bapak Fasil share itu saya baca tadi, saya cek lagi tidak ada presentasi, tapi mungkin saya ada. Atau mungkin nanti tanggal 24 atau tidak salah itu baru mungkin presentasi. Itu ada ruang kolaborasi modul 1 presentasi. Ya, mungkin dari saya. Itu kayaknya beda tanggalnya tuh kalau tidak salah. Jadi hari Senin presentasi. Nanti Pak Faisal yang presentasi. Ya mungkin dari saya tambahkan sedikit Ibu di pertanyaan nomor 3. Nomor 3 yang menebalkan itu mungkin menyangkut dengan tata krama atau etika pada peserta didik. Jadi di dalam lego-lego itu nanti di saat P5 tadi mereka mendemonstrasikan itu kira-kira yang tadi Ibu Putu mengatakan mungkin mereka tertawa, mereka senang, itu merupakan krama atau ya tingkah laku mereka di dalam kelas. Itu menebalkan. Itu mungkin dari saya seperti itu pandangan saya. Ya, coba dari saya menawarkan coba salah satunya begini ya. Coba kita pilihnya itu baik mulai dari dimensi nilai, dimensi keterampilan, seni, dan solidaritas. Sehingga kita pilih. Oh iya. Bagaimana? Ini hanya tawaran saja. Kita lihat dari dimensi nilai, kemudian ada dimensi keterampilan apa yang ada muncul dalam lego-lego, seninya seperti apa, solidaritasnya seperti apa. Ya, baik. Nah, yang diusulkan oleh Bapak Yusrin betul ya. Jadi dari segi nilai, dari yang beberapa item yang sudah kita diskusikan tadi yang di atas, mulai dari nilai persatuan, persatuan, kolaborasi, toleransi, terus gotong royong. Nah, dari 5 item ini yang kita bisa pilih, misalnya
yang masuk kepada dimensi nilai itu yang mana, keterampilannya yang mana, itu kan mungkin bisa ya coba kita pikirkan gitu. Oke, Bapak Ibu izin menyela. Bagian mencatat ya. Loh, izin menyela Bapak Ibu. Ya. Adakah yang perlu dikomunikasikan? Mungkin ada yang masih galau, membingungkan, dan atau yang lainnya? Gimana? Aman? Halo? Ya, diulangi sekali lagi, Pak. Adakah yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Mungkin masih bingung, masih ragu-ragu, ya? Ya, pertanyaan nomor. Aman ya, aman. Ya, Pak, untuk saya itu izin bagaimana bertanya, Bapak? teman-teman kita ikuti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Putu atau kita pilih seperti yang tadi saya tawarkan begitu. Bapak izin menyampaikan, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan, Pak Faisal. Ini Pak dari pertanyaan yang ketiga di situ Bapak, untuk menebalkan tingkah laku murid ini apakah kita ada dipilah misalnya dia dari dimensi apa saja begitu, Dimensi. atau dari kami yang diskusikan itu yang kami tampilkan begitu. Terima kasih. Oke, nah, jadi pertama Bapak Ibu, Bapak yang diminta adalah sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah Bapak Ibu, ini kan pemikiran KHD itu ada beberapa, di antaranya adalah menuntut among, ya. Di situ ada yang ngatur Sengkulu, yang Martio Mangunkerso, Tuturi Handayani. Bapak Ibu boleh ambil itu di antaranya. Kemudian bagaimana pendidikan, pengajaran. Nah ini juga Bapak Ibu merupakan bagian. Bagaimana anak itu ya, kodrat anak itu adalah juga bermain. Ini juga Bapak Ibu bisa selaraskan. Kira-kira sosiokultural itu selarasnya dengan pemikiran KHD yang mana. Kemudian ada pendidikan yang berpihak kepada anak, bagaimana Bapak Ibu dorong kepada anak. Kemudian yang berikut Bapak juga boleh kaitkan dengan tabula rasa, bagian-bagian mana lakukan yang harus Bapak Ibu kembalikan, ya. Di sini juga ada yang namanya biraga, birama, kemudian birasa, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti selaraskan. Usia kulturalnya selaras dengan yang mana? Dan lupa. Kemudian ada budi pekerti, ada cita, ada rasa, ada karsa, ada karya. Ini juga Bapak Ibu. Kemudian ternyata ketika Bapak Ibu di daerahnya Bapak Ibu ada permainan-permainan, ya permainan daerah, kemudian kerajinan daerah, atau seni misalnya tarian dan sebagainya, atau yang lainnya itu Bapak Ibu kan ya petani, ya KHD kan pendidikan itu seorang petani ya. Nah ini Bapak Ibu nanti selaraskan saja mana kultural yang akan Bapak Ibu selaraskan dengan pemikiran KHD. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, tentunya ini nanti Bapak Ibu, bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah. Ya, jangan lupa bahwa ini nanti Bapak Ibu akan diterapkan di sekolah, karena konteksnya ada konteks pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kita memang mengambil salah satu atau di antara budaya-budaya sosiokultural yang ada di masyarakat ini, Bapak Ibu ya. Jadi itu, jadi sepakati saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sepakat, oke, matangkan saja yang sudah disepakati. Gitu Bapak Ibu ya. Yang jelas nanti Bapak Ibu akan menjadi sebuah diskusi hari ini, bukan menjadi sebuah bahan tayangan atau konten yang akan Bapak Ibu presentasikan pada rukol kedua nanti. Jadi juga jangan lupa nanti disepakati, Bapak Ibu harus berbagi. Siapa nanti yang akan presentasi, yang menjadi moderator dan sebagainya, disepakati sekalian. Nanti bahannya ketika jelas Bapak Ibu tidak akan selesai 100% di sini. Paling tidak ide, gagasan, kesepakatan itu Bapak Ibu sudah ada, nanti dimatangkan saja. Untuk bahan prestasinya Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu siasati bagaimana baiknya. Oke, aman. Gitu Bapak Ibu ya. Halo Pak Faisal. Bisa ya? Siap. Oke, Ya, Bapak, siap. Oke, 30 menit lagi ya. Berarti yang tadi pilihannya kita tinggal menyelaraskan pada pola pemikiran KHD yang mana yang mau kita relevansikan dengan yang tadi kita sudah sebutkan tadi itu banyak-banyak itu. Kira-kira pemikiran KHD mana yang mau kita masukkan.
yang bisa cocok dengan yang tadi. Ide-idenya kita itu. Apakah kita ambil yang ini kah? Guru sebagai among ini? Menuntun boleh Ibu. Kan di Lego-Lego ada lagi Ibu Putu. Ya, Ibu. Oke. Boleh dipilih kalau menuntun. Kalau menuntun maksudnya saya di sini kalau yang menuntun itu karena kan di kalau Berarti Lego-Lego guru kan sebagai among. Guru iya, maksudnya kalau misalnya dinilainya dilihatnya tuh kan kalau di Lego-Lego ada yang harus jadi juru kunci yang menyanyi dulu, baru nanti ada yang baru kita yang rame-rame itu kan sorak-sorai gitu tuh. Yo. Itu maksudnya apa bisa masuk begitu? Berarti pemikirannya yang guru sebagai among ini kah? Atau guru sebagai among, berarti dia guru sebagai among itu. Ya. Iya, iya. di dalamnya ada mengaplikasikan moto Tuturi Handayani Ingarsa Suntulada Ingmadia Mangun Karsa. Ya, Pak Bisa, Faisal. bisa. Suara dulu, Pak Faisal. Pak Faisal di mana nih? Soalnya tadi Pak Faisal ada mau bersuara toh. Dengar dulu Pak Faisal. Ya, Jangan baik. Pak Faisal pula yang mau menghamba pada anak. Tergantung. Ya, jadi begini. Saya sedikit masukkan saya. Jadi konsep pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara di situ kan memerdekakan anak ya. Jadi anak punya mau kita ikut gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang tadi kita sudah sampaikan itu sudah mengarah ke sana. Cuman tinggal kita luruskan saja. Jadi kan intinya kan memerdekakan anak. Jadi yang tadi yang sudah kita sampaikan itu mulai dari apa tadi ya? Kolaborasi, persatuan, terus toleransi, keharmonisan itu kan semuanya mengarah kepada kebutuhan anak. Jadi kan dari semua itu merupakan satu kesatuan yang harus kita seorang guru atau among ya. Nah, itu mengarah ke sana. Jadi kita harus bisa dari 4 tadi itu kan bisa ya Tuturi Handayani ya. Intinya ke sana gitu ya. Ingat Suntulada. Iya, bisa. Berarti kita ambil satu itu saja sebagai among, guru sebagai among itu kan? Ya. Siap. Siap, mantap. Karena jawabannya sudah deal, tentukan sudah pembicara, moderator. Dan bicara itu Bu Putu kan ada coret-coret itu Bu Putu ambil alih sudah. Satu bagian buat Pak PT saja. Pak yang biasa komen banyak, Pak orang tuh yang cocok untuk jadi pemateri. Kita ibu-ibu bagian atur belakang gitu. Pak Faisal rekomendasi. Pak Faisal Ibu Putu nah. Itu kalau Pak saya Faisal rekomendasi jadi Ibu Putu siap sudah. Saya bagian buat PPT saya. Jadi bagaimana? Siapa yang nanti hajar? Siapa yang di samping? Ada moderator. Ya, pembicara moderator. 2 saja. Yang lain itu pantau ada kurang lebih ya ditambah. Pasti ada tanggap balik dari ini kan ada 2. Kalau kita alor ya pasti sama. Tapi pasti dari daerah lain ingin cari tahu itu seperti apa. Siap ya. Jadi Pak Faisal pasti lebih kuasai. Kalau kita ini kan ya agak repot. Kita kebetulan tugas baru datang ke sini. Siap. Ya, Ibu Putu dengan Pak Faisal. Mana? Ya. Ibu nanti PPT-nya setelah dibuat coba di-share di grup saya lihat. Maksudnya begitu Biar saya supaya kita kuasai lihat bersama materinya dulu. sehingga kita satu tujuan. Kalau untuk Pak itu tidak perlu di-share lagi, langsung tayang saja itu kan.
harusnya dipelajari dulu toh, nanti tiba-tiba langsung presentasikan lumayan. Kalau mau share berarti Pak Faisal bikin kita punya 5 orang grup sendiri dulu. Ada grup yang CGP Apa? abang Itu umum itu kok. ya. Itu hanya kita beberapa orang saja, 6 kok 7 saja itu. Yang ada di ini kelompok nih. Hanya Ya. kita alot tambah Awas jaringan hancur. ini pendamping apa itu tambah Ibu Radia. Waktu sudah mau mendekati jadi yang tadi itu pas. Jadi deal. Materinya Pak Faisal, moderatornya Ibu Putu. Sepakat. Luar biasa. Jiwa muda-muda dong itu ambil alih. Nanti yang bagian jawab pertanyaan Bu Siti, sepakat. S1, S2. Dengan Pak Yesri, ada Ibu Jepri juga. Siap. Ya, Ya, siap. nanti Kalau tugas berteori berikut saja lagi baru aman. bergulir. Masih panjang, 6 bulan ini nih. 6 bulan masih lama. Ini mau pulang libur juga susah nih. Jadi bagaimana malam nanti hasilnya bisa di-share supaya kita lihat-lihat toh? Apa tuh PPT-nya ta? Pokoknya kita ada diskusi nih. Malam bisa. Pokoknya malam atau kerman yang penting belum batas waktu. Supaya kita Ya, lihat sama-sama, kita juga pelajari bersama, jangan sampai di saat disampaikan kita dalam kelompok sendiri berseberangan begitu. Kalau Ibu Siti Siap, aman. bisa. Nah ini Pak Faisal hilang. Kita diskusi sampai jam berapa tadi ya? 15. Sudah lewat. Nah, kita tunggu saja. Berarti gabung kembali ke grup yang pertama tadi. Kita tunggu, lebih baik kita tunggu komando dari beliau. Ya. Bisa pakai ayam ya. Pak Faisal, awas listrik padam, jaringan hilang oh. Ini ada lari cari terminal. Bisa di sekolah Lampu di belakang terang sekali kan sudah. ada wanti-wanti ini. Ada wanti-wanti tiba-tiba padam habis sudah. Ini langsung ada cas memo Bapak. Jaringan. Iya. Sepertinya waktu sudah lewat nih. Kan kita sampai jam 3:15 ya. Kita Iya. masuk ke room. Dari admin belum komando ini ke mana? Keluar saja kok. Tapi Yuk. tadi waktu yang di ini sama admin tadi jam 15.40. 15. Ada kasih naik di Kembali, Sa. layar tadi.
Cek Bapak Ibu, aman? Ya aman Pak. Ini Aman. jam Jadi 15 kita kembali Bapak Ibu. Nah, kita ini kan apa dulu? 3 jam pelajaran itu berarti 235 menit Bapak Ibu ya. Nah, 235 berarti sebenarnya selesainya kita 15.45. Di woro-woro itu keliru. Di woro-woro itu. Bukan aja berikan ternyata keliru memberikan. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan ya untuk berdiskusi nanti 15.40 kita kembali ya. Dicari cek kelas ya, di kelas. Nanti kalau mereka sudah selesai, nanti saya arahkan Bapak Ibu ke sana ya. Bapak Ibu boleh lanjutkan diskusinya dulu ya. Ya baik Bapak, siap. Suara berserat-serat, jadi dengar tadi bilang apa ya? Jadi sebentar kita kembali ke room utama jam 15.40. Masih Bapak Ibu ya, masih serius di kelompok 1 ya. Di nomor 1 masih serius ya, Bapak Ibu bersabar dulu tetap. Siap Bapak. Siap. Bapak izin bertanya Pak, ini untuk sebentar presentasi ini menggunakan PowerPoint atau bagaimana Pak? Ya, Bapak yang tadi ditanyakan oleh Pak Faisal itu Bapak. Pak Faisal coba ulang. Bapak masih memantau di kelas sebelah, jadi tidak terdengar. Oh, ya, sepertinya begitu. Nah, intinya Ibu Putu buat ini. Siap. Ini sampai Kalabahi malam nih. Oh, kok masih di sekolah Pak? Di Kokar, SMK. Aduh. Ini habis berpulang Kalabahi ini. Wah, mantap. Putus semangat. Ya, Ibu. Dibaca. Ibu Putu orangnya semangat ini. Suka bercanda tuh Ibu Siti paling tahu tuh.
Aduh Ibu Sakalosani memang untuk ya ini awal-awal baru belajar jadi memang agak sedikit buta-buta makanya banyak bertanya terus. Di sini tempat kita belajar, berbagi Ibu. Jadi tidak apa-apa. Justru ini dia punya wadah ini yang ini sudah jadi nikmati sudah. Ini momennya nih. Ini orang ini nih Dev momen ini. Ibu Siti menyanyi satu lagu kok. Saya kalau nyanyi nanti ruangan hening karena pingsan. Tapi kalau nanti praktek Lego-Lego menari berarti Ibu Siti yang duluan itu. Kalau Saya untuk nama belakang boleh orang Alor Ibu, tapi besar bukan di Alor, jadi bahasa Alor agak kurang bagus. dia pun jago ada di Pak Faisal. Aduh. Pakai bahasa Alor so selesai. Iya. Iya. Ibu Putu dari SMA Kabola 2, Kabola 1 ke 2 ya? Saya dari Kabola 2, Pak. Oh, mantan kepala sekolahnya ini Pak siapa lagi nih? Yang Markus. sudah diganti. Markus. Iya, betul sekali, Pak. Saya punya guru Teman. satu, kawan guru pindah ke Kokar tuh, Pak. Siapa? Pak Oh, Pak Robinson Robin. Landukala. Iya. Oh iya. SK mutasi kontrak 2024. Iya. Kalau Pak Markus itu teman, Oh, begitu, Pak. tinggal di Laut Tengara. Iya. Jadi Pak Guru sekarang posisi masih di sekolah ini, Kak? Masih. Tadi ada buru ini rapor. Buru Wah, rapor ini kayaknya punya ini untuk besok bagi rapor nih. lembur. Pak Faisal itu aman. Saya kebetulan bukan wali kelas. Jadi semua sudah sudah dieksekusi sama yang berwajib. Itu aman. Aman. Itu repotnya kan rapornya ada rupa versi ke versi 705 jadi repot. Error banyak ya, Pak? Iya. Sudah nilainya sudah masuk, error lagi. Separuh itu isi PG, ada siswa separuh nilai tidak ada. Ada yang di P5-nya itu tidak muncul. Iya. Pakai manual. Yang penting bagi dulu. Memang terlalu ribet. Ini dia rapor nih kepala sakit. Semua sudah kurmer. Iya, kalau kita baru dari kelas Iya, 10. sudah. Oh, kami belum. Sama, Ibu. Kita belum. Hanya kurmer ini kan ada beberapa mata pelajaran yang hilang, jadi kita banyak guru yang kekurangan jam. Macam bahasa Jepang itu di kurikulum Merdeka tidak ada.
Bahasa Jepang, Pak. Di SMK ada bahasa Jepang, Pak. Wih, luar biasa. Ada teman dari Lebih belajar, Manado, tuh. Wih, GGD 1 dari Manado. kita bisa belajar bahasa Korea, bahasa Ya, Jepang. Kita bisa. pelancong di Jepang dulu. Tapi sekolah ulang pas pendaftaran nih. Nah. Bisa. Jadi 331 nih. Pegang HP terus. Hujan oh. Tinggal di sekolah. Oh. Khawatir hujan biasanya listrik mati. Aduh. Jaringan hilang. Kalau kami di sekolah tidak ada jaringan, Pak. Jadi harus pulang sampai rumah baru bisa ada jaringan. Jadi kita kalau di sekolah sinyal X. Ini kalau Kita jaringan hanya bisa hilang, buka galeri, jaringan hilang pulang sampai Kalabahin, nah orang tidak ada lagi di rumah. Selesai, Bang. Itu bukan jaringan internet, tapi jaringan sinyal biasa juga tidak ada. Nah, masuk sampai sekolah, tek. Wah. Kelompok 1 lama. Kayaknya kelompok 1 yang banyak. Ada 10 orang kayaknya. 10 kok 11. Oh, Lumayan. Berarti ini sebentar malam PPT-nya baru di-share ya. Sebentar malam nih bisa sampai jam 11 malam nah. Oke, aman Ibu. Yang penting di-share. mantap. Terima kasih. Masalah. Soalnya macam saya paling sampai jam 7 malam nih. Woi. Luar biasa betul ya. Wih, berarti Pak dong sampai sekarang masih kerja rapor ini kan? Iya. Ini hari baru print. Dari pas habis print langsung ikut ini kegiatan memang. Wih, luar biasa. Tapi nanti masih lanjut lagi karena persiapan siswa PKL lagi.
Salah, belum ke sini. Mohon izin tanya Bapak, tugas hari ini hanya tugas kelompok atau masih ada tugas lainnya Bapak? Tanya lagi tambah tugas. Halo Bapak Ibu. Cek. Bapak, masih standby. Oke, silakan. Boleh OTW. Iya, Iya, Pak. Silakan OTW. Kita log out dari yang room ini baru kembali ke room utama. Bagaimana Pak Faisal? OTW ke room utama.